Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terasa. Hingga detik ini kita pun masih merasakan nikmat Allah. Dan kita meyakini saking banyaknya nikmat Allah, tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang mampu menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dirinya. Cukuplah sebagai pengingat bagi kita. Dengan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, tentu juga nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk terus kita bisa memperbaiki diri kita semakin hari semakin baik. Jamaah dimulakan Allah Ta'ala, tentu tak lupa pada Yaumul Jummah ini, Yaumul Mubarakah ini, untuk kita memperbanyak zikir, wabil khusus salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu tujuan agama Islam ini diturunkan juga tentu termasuk melalui baginda Rasulullah SAW sebagai penyempurna ajaran Allah Ta'ala di muka bumi ini. Salah satunya adalah tiada lain selain untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Adalah agama kita sangat menekankan agar kita selaku pemeluknya, untuk kita bisa memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak karimah. Sebaliknya agar kita tentu tidak memiliki, bahkan menjauhi dari sifat-sifat yang tercela, akhlak yang buruk. Salah satu akhlak ataupun perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala, yakni adalah bersikap sombong. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengulas tentang seperti apa hakikatnya sombong itu. Bagaimana bahayanya sifat sombong jikalau ia dimiliki oleh diri kita, dan bagaimana agar kita bisa menjauhi dari sifat sombong itu. Jamaah dimakan Allah, kaum muslimin wal muslimah, adalah bahwasanya tentu kita meyakini bahwasanya apa-apa saja yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang hendaknya mesti kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak mempercayai, meyakini akan ayat-ayat Allah Ta'ala yang telah termaktub di dalam Al-Quran Karim. Termasuk tentang agar kita hendaknya menghindari bahaya dari sifat sombong ini. Allah Ta'ala menjelaskan salah satu di dalam surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka janganlah kalian itu memalingkan wajah kalian itu dari manusia yang lain karena sombong. Dan apabila kalian berjalan di muka bumi ini, hendaknya kalian itu berjalan dengan rendah hati, tidak karena sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang takabur, orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ayat yang lain surah Nahl, Allah Ta'ala juga berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, bahwasanya kita mengetahui ada 3 profil manusia di dunia ini yang telah sampai pada puncak kesombongannya. Siapa yang tidak mengenali namanya Fir'aun, yang ia sombong dengan kekuasaannya, ia sombong dengan apa yang telah ia miliki, bahkan
di puncak kesombongannya ia berkata, ana rabbukumul a'la. Siapa yang tidak mengenal Qarun, orang yang paling banyak memiliki harta dunia yang pernah ada di dunia ini. Sampai-sampai harta, jikalau orang menemukan harta terpendam di bumi ini, ia mengatakan ini hartanya Qarun, harta miliknya Qarun. Juga ada yang namanya Haman, orang yang sangat pintar, intelektual, jenius, aristokrat. Ia juga dengan kepintarannya, kecerdasannya mampu membangun gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang indah, dan ia menyombongkan akan dengan keilmuannya. Jamaah dimuliakan Allah, bahwasanya ketiga manusia ini Allah telah berikan kepada mereka akibat yang sama-sama kita ketahui, bahwasanya Haman dan Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam lautan merah, dan Qarun Allah tenggelamkan di muka bumi ini. Ini salah satu akibat bagi orang-orang yang berlaku sombong. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, adalah bahwasanya perilaku kesombongan ini adalah hakikatnya adalah orang-orang yang menolak kebenaran, sekaligus ia juga perilaku merendahkan ataupun meremehkan orang lain. Ini kita bisa simak dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya dalam hadis yang sangat masyhur, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi ataupun seberat zarrah. Qala rajul, berkatalah salah seorang bertanya kepada Nabi, inna rajula an yakuna yuhibbu saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Nabi, apakah laki-laki yang menyukai baju yang indah, sandal yang bagus itu merupakan bagian dari kesombongan? Qal, kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Muslim. Adalah bahwasanya kata Nabi, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sesungguhnya sombong itu hakikatnya adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk kesombongan, dan ini hakikat dari kesombongan itu sendiri. Yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak al-haq. Maksudnya adalah orang-orang yang menolak akan perintah-perintah Allah, baik dalam Al-Quran maupun tentu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang pas untuk menjelaskan tentang sombong terhadap al-haq ini. Kita bisa baca dalam surah Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum in fi sudurihim ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa ada mereka memiliki alasan yang jelas, dan tidak lain itu berangkat ataupun berasal dari hati mereka yang sombong, diri mereka yang sombong, yang mana mereka sekali-kali tidak akan pernah mencapainya. Fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Orang-orang yang menolak akan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, apapun perintahnya, dan jikalau ia menolak di dalam dirinya, maka jelas ia telah dihukumi dengan kafir. Karena apatah lagi jikalau ia berangkat dari kesombongan, yang mana semestinya sikap seorang muslim, seorang mukmin itu disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah sepantasnya orang mukmin termasuk mukminatin
laki-laki maupun perempuan, jikalau telah datang urusan ataupun perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk mereka memiliki pilihan yang lain selain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, dosa yang pertama kali terjadi ataupun dosa yang pertama kali muncul kepada Allah Ta'ala adalah dosa kesombongan. Kita teringat kepada satu kisah yang sangat masyhur yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah telah kami mewahyukan, memerintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan dirinya, dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini kesombongan yang kedua. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya ia berkata, sombong itu terdiri dari dua bentuk. Sombong yang pertama tadi orang yang menolak kebenaran, menolak perintah Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang merendahkan orang lain. Sebagaimana iblis berkata, bukankah aku telah diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, maka tentu aku lebih mulia. Maka iblis tidak mau sujud, menolak perintah Allah Ta'ala, meremehkan, merendahkan, sehingga iblis dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kesombongan bentuk yang kedua ini boleh jadi karena sesuatu yang ia miliki dan itu melebihi dari apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Bisa saja orang sombong karena harta, ibarat korun. Bisa saja orang sombong karena kekuasaan yang telah ia miliki, apapun pangkat jabatannya. Baik ia sebagai ketua RT, baik ia sebagai ketua DKM, baik ia sebagai ketua lingkungan, terus sampai yang paling tinggi, katakanlah presiden di negeri kita. Karena ia memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka ia merasa dirinya lebih baik dan manusia lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Boleh juga, bisa juga orang sombong karena kepintaran, karena kecerdasan akalnya, karena ilmu yang telah ia miliki. Ia memandang rendah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ia memandang rendah orang-orang yang bodoh. Padahal sejatinya apapun yang kita miliki, baik harta kita, baik kekuasaan yang kita miliki, baik ilmu yang kita miliki, bahkan termasuk apa-apa dalam diri kita, sejatinya hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Sejatinya adalah berasal dari Allah Ta'ala. Maka sepantasnya tidak ada yang berhak menyombongkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, pada khutbah singkat ini mari kita bersama-sama hendaknya mawas diri. Jangan sampai karena apa yang telah kita miliki, bahkan mungkin dari fisik kita yang sempurna, ketampanan wajah kita, kelebihan harta kita, kepintaran kita yang melebihi dari yang lain, bahkan termasuk kekuasaan yang kita miliki dari amanah-amanah yang diberikan kepada kita, itu melenakan diri kita, memposisikan diri kita lebih daripada yang lain, bahkan menganggap dirinya lebih baik. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, cukuplah bagi kita. Sebagai pengingat dari hadis Nabi Muhammad SAW, ia pernah bersabda, biyasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukuplah buruk seorang muslim itu dengan ia menghina saudaranya, dengan ia merendahkan saudaranya yang lain. Maka semoga kita bisa terhindar. Dan sebaliknya, agama kita menekankan kita, setelah melarang mencela sifat sombong,
agama kita mengajarkan kita agar hendaknya kita memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati, bukan rendah diri. Beda. Hendaknya kita ini memiliki orang-orang yang bersikap tawadu, rendah hati. Ia berlaku lemah lembut kepada siapapun, berkata yang baik kepada siapapun, dan tidak menyombongkan dari apa-apa yang telah dimiliki, yang mana hakikatnya sejatinya berasal dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang rendah hati, hamba-hamba Allah yang tawadu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.